Sekarang muncul halaman home. Halaman home pada bagian layar di desktop atau di laptop. Nah, tandanya kalau sudah seperti ini artinya mirroring untuk handphone ke PC atau ke laptop itu sudah berhasil. Kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana caranya memirroring handphone ke layar PC atau desktop kita atau ke laptop hanya dengan menggunakan aplikasi bawaan desktop itu sendiri, atau di sini aku menggunakan Windows. Kita akan menggunakan aplikasi bawaan dari Windows itu sendiri. Nah, aplikasinya apa dan caranya bagaimana? Mari kita simak tutorialnya step by step. Oke, yang perlu kita install di sini atau pertama-tama kita harus buka dulu apa itu yang namanya sistem, atau kita buka dulu Windows, logo Windows ini, lalu klik setting. Di bagian setting ini, silahkan teman-teman menuju ke tab sistem. Tab sistem bagian kiri ini diklik saja. Lalu pada bagian kanan, tampilan layar bagian kanan ini, silahkan teman-teman scroll ke bawah. Scroll ke bawah lalu cari yang namanya optional feature ya. Ini ya, pada bagian optional feature ini silahkan teman-teman klik. Lalu pada bagian 2 ini silahkan klik pada bagian view features. Nah, view features ini nanti akan ada banyak sekali. Ini tinggal lihat saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan ada banyak sekali fitur yang disediakan oleh Windows itu sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman pakai Mac, nanti cara cari aja tutorial menggunakan Mac seperti itu. Oke, di sini aku menggunakan Windows. Nah, di sini akan ada banyak fitur atau feature-nya. Nah, teman-teman cari yang namanya wireless display. Nah, kalau di sini saya sudah terinstall berarti karena sudah ada fitur wireless display ya. Kalau misalkan di laptop teman-teman belum ada wireless display, silahkan diinstal dahulu. Kalau untuk pencariannya silahkan ketikkan pada bagian search at features ini, atau kalau tidak muncul silahkan teman-teman pilih bagian atas ini. Ada yang namanya see available features. Nah, silahkan teman-teman klik seperti ini, nanti akan tampil semuanya fitur bawaan dari Windows itu sendiri. Nah, biasanya itu untuk wireless display dia akan berada di bagian bawah sendiri atau di atasnya XPS ini ya. Nah, di sini akan ada wireless display. Nah, nanti silahkan teman-teman checklist, lalu silahkan diinstal atau di-download. Nah, karena di sini ada download, berarti teman-teman harus tersambung ke jaringan internet. Kalau misalkan teman-teman belum tersambung ke jaringan internet, nanti silahkan dihubungkan dulu ke internet, bisa menggunakan WiFi atau bisa menggunakan paket data. Silahkan disambungkan dahulu. Nah, perlu diketahui lagi, untuk mendownload fitur dari wireless display tadi, teman-teman harus menggunakan jaringan yang stabil, karena untuk downloadnya sendiri kemarin saya coba itu sekitar 5-15 menit. Itu lumayan lama banget. Kalau misalkan teman-teman jaringannya kurang stabil, nah takutnya nanti downloadnya gagal, atau dikiranya sudah selesai ternyata itu belum, ternyata masih mendownload seperti itu ya. Jadi untuk itu aku sarankan menggunakan jaringan internet yang stabil. Oke, kalau misalkan sudah di-download, nanti silahkan di-close saja pada bagian ini, silahkan di-close seperti itu. Nah, untuk wireless display tadi, maaf saya buka lagi, untuk wireless display tadi, ini akan menggunakan jaringan Bluetooth ya, jadi bukan menggunakan jaringan internet. Kalau untuk terhubung dengan handphone, tapi menggunakan jaringan Bluetooth, jadi nanti aman, kurang lebih aman seperti itu. Oke, setelah semuanya ke-download, nah selanjutnya kita buka lagi tab setting lagi. Tab setting ini, kemudian teman-teman buka pada bagian projecting to this PC. Nah, projecting to this PC ya. Ini aku menggunakan Windows 11. Jadi di sini namanya projecting to this PC. Silahkan diklik saja pada bagian ini. Lalu untuk settingannya pada bagian ini, defaultnya itu nanti akan seperti ini. Always everywhere, always off atau always everywhere seperti itu ya defaultnya. Nanti pilih aja yang always everywhere on secure network. Pilih yang pada bagian atas ini. Nah, untuk bawahnya nanti seperti ini, every time connection is requested. Nah, untuk yang require pin ini silahkan never saja, jangan dikasih pin. Pokoknya settingannya seperti ini. Lalu pada bagian toggle atau switch ini, this PC can be discovered for projecting only when it's plugged into a power source. Nah, ini silahkan on saja, on. Nanti perhatikan juga pada bagian PC name ini, di sini saya namanya adalah Cyber Olympus ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan mau mirroring dengan handphone kita atau smartphone kita, nanti kita cari yang namanya
sesuai dengan nama PC name-nya. Nah, di sini nanti aku akan menggunakan Cyber Olympus. Oke, kalau sudah ini kita close dulu. Dan ini sekarang aku akan menunjukkan bagaimana cara mirroring-nya di bagian handphone. Oke. Sebelumnya kita buka dulu wireless display yang sudah kita download bawaan dari Windows tadi. Kita cari wireless display, lalu kita klik. Nah, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya, Cyber Olympus. Nantinya ini akan kita hubungkan dengan layar handphone kita. Jadi saat ini aku akan masuk ke layar handphone. Tunggu sebentar ya. Oke, aku akan buka dulu untuk aplikasi di handphonenya. Untuk di handphone ini berarti aku akan masuk ke bagian setting. Lalu pada bagian setting ini, aku akan masuk pada bagian koneksi dan berbagi. Nah, untuk koneksi dan berbagi ini, di layar ini kan ada tulisan proyeksi layar. Nah, proyeksi layar ini silahkan diklik. Atau mungkin di tempat teman-teman namanya berbeda. Mungkin share layar atau share screen atau gimana. Silahkan nanti dicari saja untuk memproyeksikan atau mirroring layar handphone ke tampilan layar. Jadi di sini aku akan ngeklik pada bagian cari perangkat tampilan. Nah, di sini aku akan ngeklik bagian cari perangkat tampilan. Di sini aktifkan WiFi, aktifkan Bluetooth dan layanan lokasi. Oke, di sini aktifkan saja semuanya. Oke. Oh, tadi udah muncul, sekarang keluar lagi ya. Oke, sebentar. Nah, ini udah muncul. Ini muncul namanya Cyber Olympus. Silahkan kalau misalkan di PC name teman-teman namanya berbeda, silahkan diklik saja pada bagian ini. Nah, di sini kita akan memirroring seluruh layar handphone ya. Jadi tinggal pilih seluruh layar, tinggal klik mulai. Kita tunggu sebentar pada layar monitor desktop teman-teman. Nah, ini sudah muncul pada bagian ini. Ini kalau saya scroll, nah ini udah muncul pada bagian layar proyeksi layar ini. Ini boleh teman-teman close. Nah, oke, sekarang muncul halaman home pada bagian layar di desktop atau di laptop. Nah, tandanya kalau sudah seperti ini, artinya mirroring untuk handphone ke PC atau ke laptop itu sudah berhasil. Nah, di sini silahkan teman-teman bisa gunakan untuk mirroringnya ini. Silahkan teman-teman bisa gunakan untuk main game atau untuk presentasi, seperti itu bisa juga. Kurang lebih seperti itu. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Di sini aku hanya berbagi tutorial bagaimana cara mirroring layar handphone ke desktop tanpa menggunakan aplikasi tambahan atau install software tambahan yang mungkin bikin ribet seperti itu. Kita hanya menggunakan fitur bawaan dari Windows yang sudah disediakan, tinggal kita install, kita download, dan kita proyeksikan saja. Lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.